Seperti ibadah lisan, doa, berzikir, membaca Quran, berselawat, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ini dicintai dan diridhai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 20 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Dasar-dasar keimanan berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili, dan Fadilat Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam Al-Babul Awwal, bab yang pertama, al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab yang pertama ini ada beberapa pasal, dan kita masih di dalam al-faslu tsani, tauhidul uluhiyah. Pasal yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Dan di dalam pasal yang kedua ini ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama sudah kita bahas, yaitu adillatuhu wa bayanu ahammiyatihi, dalil tauhid uluhiyah dan urgensi tauhid uluhiyah. Pada malam ini kita memulai
membahas pembahasan yang kedua, al-mabhatsu tsani wujubu ifradillahi bil ibadah wa tahtahu al-matalib, yaitu kewajiban mengesahkan Allah di dalam ibadah, dan di dalamnya ada beberapa sub pembahasan. Taib. Penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahumullahu ta'ala berkata, al-matlabul awal, sub pembahasan yang pertama, ma'nal ibadah wal usul allati tubna alaiha, makna ibadah dan dasar-dasar yang dibangun di atasnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ini kan perkara tauhid, kenapa lari kepada ibadah? Kita katakan, kita di pasal yang kedua, yaitu tentang tauhidul uluhiyah. Dan tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Makanya kita berbicara tentang ibadah. Ya, maka kita berbicara tentang ibadah. Di sini sub pembahasan pertama adalah ma'nal ibadati wal usul allati tubna 'alaiha. Makna ibadah. Apa makna ibadah? Karena kita ingin ibadah ini kita esahkan hanya untuk Allah. Kita niatkan hanya kepada Allah satu-satunya. Maka apa ibadah ini? Ya, apa ibadah ini? Kemudian apa dasar-dasar dibangunnya ibadah ini? Baik. Penulis hafizahumullah taala berkata, al-ibadatu fil lughati adz-dhull wal khudu'. Yuqalu ba'irun mu'abbad ay muzallal wa tariqun mu'abbad idza kana muzallalan qad wati'athu al-aqdam. Wa syar'an hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Wa sayati ma yuwaddihu dhalika 'inda dzikri ba'dhi anwa'il ibadah. Nah, sub bahasan pertama, makna dan fundament ibadah. Ibadah dalam pengertian bahasa atau etimologi ialah merendah dan tunduk. Dalam bahasa Arab dikatakan yang artinya onta yang ditundukkan atau dihinakan. Dan dikatakan juga artinya sama dengan apabila jalan tersebut dihinakan dengan banyaknya kaki yang menginjak melaluinya. Ini arti ibadah secara bahasa, yaitu kerendahan dan ketundukan. Arti ibadah secara bahasa adalah sikap kerendahan dan sikap ketundukan. Nah, dan menurut istilah syar'i, ibadah ialah suatu nama atau istilah yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir dan yang batin. Ini pengertian ibadah secara istilah syariat yang paling populer di antara para ulama. Nanti saya akan bacakan pengertian-pengertian yang lain, tetapi ini adalah pengertian yang komprehensif, yang menyeluruh segala kata yang diperlukan dalam pengertian ibadah ada di dalamnya, dan kata-kata yang tidak diperlukan tidak dimasukkan di dalamnya. Coba ulangi, apa itu ibadah secara istilah syariat? Dalam bahasa Arabnya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Nah, diulangi coba. Dan menurut istilah syar'i, ibadah ialah suatu nama atau istilah yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir dan yang batin. Baik, lihat di situ, ibadah ialah suatu nama, kata, istilah yang
mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu termasuk kategori ibadah. Dari mana kita tahu bahwa ini dicintai oleh Allah, ini diridhai oleh Allah? Melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik berupa ucapan. Nah, nanti ada pembagian ibadah, ada al-ibadah al-qauliyah. Ibadah berupa ucapan. Ya, seperti doa. Nanti kita akan bahas pada pembahasan kedua, yaitu bermacam-macam ibadah. Saya ingin menyinggung sedikit di sini, seperti ibadah lisan. Doa, berzikir, membaca Quran, berselawat, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ini dicintai dan diridhai oleh Allah, dan dia berupa ucapan. Dan sini sebutkan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Perbuatan, ada perbuatan lahir, seperti perbuatan dengan mata, dengan telinga, dengan anggota tangan, kaki, kemaluan. Maka apabila itu kita gerakan dan itu dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan yang zahir maksudnya yang lahir, yang nampak. Atau yang batin, yaitu yang ada di dalam qalbu. Berarti kalau kita perhatikan di sini, maka ibadah itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah ibadah qauliyah, ibadah berupa ucapan, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang menggunakan anggota tubuh. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, kemudian berbakti pada orang tua, memuliakan tamu, menghormati tetangga, dan seterusnya. Ini ibadah lahiriah. Yang ketiga, ibadah qalbiyah, yaitu ibadah yang bermuasal dari qalbu, seperti rasa harap, ar-raja, rasa takut, al-khauf, rasa cinta, al-mahabbah, tawakkal, syukur, sabar, tafakkur, ya, wara', ikhlas. Ini semua adalah ibadah qalbu. Nah, itulah ibadah yang dimaksud oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi kalau kita katakan tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, inilah pengertian ibadahnya, yaitu apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana ada pengertian ibadah yang lain yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antara pengertian ibadah tersebut adalah, saya mulai dari ulama yang paling dekat, yaitu ulama Islam abad ke-8 Hijriah, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ibadah adalah at-ta'ah. Ibadah adalah sebuah ketaatan. Ketaatan apapun, baik itu ketaatan dengan mengerjakan perintah
atau ketaatan dengan menjauhi larangan. Seorang menjauhi perbuatan zina karena ketundukan dia, kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang menjauhi minum-minuman yang memabukkan, menjauhi judi, menjauhi berinteraksi dengan riba, maka itu ibadah. Kenapa demikian? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan ibaratun amma yajma'u kamal al-mahabbah wal khudu' wal khauf. Ibadah adalah sebuah istilah yang mengumpulkan kesempurnaan ketundukan, kepatuhan dan kecintaan. Itu ibadah. Ya. Karena kalau kita pakai tadi, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa amalan ucapan atau amalan lahiriah, yang lahir atau yang batin, maka tidak masuk ke dalam meninggalkan maksiat disebut sebagai ibadah. Ya, tidak masuk. Ada khamar di depan dia, lalu dia tidak minum. Ada babi di depan dia, lalu dia tidak makan. Karena taat kepada Allah. Ini ibadah. Diganjar pahala atasnya. Nah, kalau kita memakai pendapat atau istilah yang pertama tadi, tidak masuk itu. Karena istilah yang pertama bagaimana tadi? Istilah yang pertama adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir atau yang batin. Ya, segala hal yang dicintai dan diridhai. Jadi seakan-akan ibadah dengan pengertian ini hanya berfokus kepada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dari ibadah. Seperti pendidikan sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Adapun menjauhi maksiat tidak masuk ke dalam. Makanya pengertian ibadah yang lain yang juga bagus adalah ibaratun yajma'u kamal al-mahabbati wal khawfi wal raja wal khudu'i wal khawf. Artinya sebuah kata yang mengumpulkan kesempurnaan, rasa takut, rasa cinta dan ketundukan kepada Allah. Ibadah adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan mengerjakan yang diperintah atau menjauhi yang dilarang. Nah, ini ibadah. Ya, ini adalah ibadah. Jadi kalau antum mau tulis ibadah dengan pengertian lain, dia adalah pengabdian, ketaatan, disertai dengan kamalul mahabbati wal khudu'i wal khauf, disertai dengan kesempurnaan rasa cinta, rasa tunduk dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pengertian ibadah. Coba saya beralih kepada pengertian ibadah yang disebutkan oleh para ulama terdahulu, di antaranya Syekhul Mufassirin, ahli tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, ulama Islam 310 Hijriah. Beliau mengatakan ibadah artinya adalah at-tadhallul wal khudu', menghinakan diri, merendahkan diri, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan diri atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah.
Jadi ibadah adalah at-ta'ah ma'a kamalil mahabbati wal khudu'i wal khawf. Ketaatan. Ibadah adalah ketaatan yang disertai dengan kesempurnaan rasa cinta, rasa tunduk, dan rasa takut kepada Allah. Ya, ini adalah ibadah. Mengapa orang menjauhi kesyirikan? Karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini patut diperhatikan karena selama ini yang dikenal oleh kita semua ibadah adalah pengertiannya ini. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Yaitu sebuah istilah yang mencakup segala apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Ya. Dari dahulu kita mengenal ini. Dan sekarang kita lebarkan lagi ilmu kita. Ibadah adalah yaitu ketaatan yang disertai dengan kesempurnaan rasa cinta, rasa ketundukan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Ibadah itu ketaatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa sayati ma yuwaddihu dzalika 'inda dzikri ba'd anwa'il ibadah wa hiya tubna 'ala thalathati arkan. Al-awwal kamalul hubbi lil ma'bud subhanahu kama qala ta'ala walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nah, hal ini akan dijelaskan lebih terperinci lagi dalam pembahasan tentang jenis-jenis ibadah. Ibadah itu dibangun di atas 3 pilar atau rukun. Pertama, kesempurnaan cinta terhadap yang disembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Baik. Nah, sesudah kita mengetahui apa itu pengertian ibadah, ya, apa itu pengertian ibadah, maka ibadah dibangun di atas 3 rukun yang disebut oleh para ulama rukun ibadah. Ya, ini bukan 2 syarat diterimanya amal ibadah, bukan. Ini sekarang kita membicarakan 3 rukun ibadah. Yang mana ibadah tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali dengan 3 rukun ini ada di dalam ibadah tersebut. Apa 3 rukun tersebut? Yang pertama adalah rasa kesempurnaan cinta, kamalul mahabbah terhadap Allah yang diibadahi Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesempurnaan rasa cinta. Kalau ada orang beribadah dengan benci, tidak sah ibadahnya. Salat maghrib dengan kebencian, tidak sah ibadahnya. Tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus beribadah, rukun yang pertamanya adalah rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadahi. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka lebih dahsyat rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan lebih baik lagi kalau kita baca ayat ini dari awal. Saya baca ayatnya Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas, dan antara manusia, man yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ya, sebagai yang diibadahi. Yuhibbunahum, mereka ini mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu. Kahubbillah, seperti rasa cinta mereka kepada Allah. Mereka cinta juga kepada Allah, tapi mereka cinta juga kepada Tuhan-Tuhan selain Allah.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Apa maksud lebih cinta kepada Allah? Ada dua makna di sini. Orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah daripada cintanya orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cintanya orang-orang musyrik kepada Allah terbagi. Mereka cinta kepada Allah tapi juga cinta kepada berhala-berhala yang diibadahi selain Allah. Terbagi. Makanya cinta orang beriman murni hanya untuk Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada Allah daripada cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Ini makna ayat. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa ibadah tidak sah, tidak diterima kecuali harus mencintai yang diibadahi. Tidak boleh membenci yang diibadahi. Apalagi sampai memusuhinya. Ya, tidak masuk akal beribadah kepada Allah tapi membenci Allah. Ya, harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 165. Kemudian juga dalilnya yang lain adalah surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Mencintai Allah harus ada dalam ibadah. Dan rasa cinta atau al-mahabbah itu bagaikan burung. Bagaikan kepala pada seekor burung. Burung mempunyai dua sayap tapi tidak punya kepala, tidak akan hidup. Jangankan terbang, hidup saja tidak. Ya, al-mahabbah, rasa cinta itu bagaikan kepala pada seekor burung. Kalau ibadah tanpa cinta maka tidak sah. Sebagaimana burung tanpa kepala tidak akan pernah bisa terbang. Harus rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, saya ulangi ya tadi. Orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Apa maknanya? Ada dua. Yang pertama, orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang musyrik yang mencintai Allah. Kenapa? Karena cinta mereka kepada Allah terbagi dengan cinta mereka kepada berhala-berhala yang mereka ibadahi. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah daripada cintanya orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Nah, ini dalil yang pertama, rukun yang pertama dari rukun iman. Dan kalau tidak ada rasa cinta, sekali lagi saya katakan, sebagaimana orang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun sholat, maka tidak sah sholatnya. Sebagaimana orang sholat tanpa takbiratul ihram, tidak sah sholatnya tanpa takbiratul ihram. Ya, Ustaz, adakah orang sholat tanpa takbiratul ihram? Ada. Mungkin lagi dimamai bininya, datangnya ke masjid, umpat langsung, mengiang-iang, ya, tanpa takbiratul ihram. Maka ini tidak sah salatnya.
sebagaimana orang beribadah tanpa rasa cinta. Ats-tsani kamalur raja, kama qala ta'ala wa yarjuna rahmatah. Kedua, kesempurnaan rasa berharap atau raja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan mereka mengharapkan rahmatnya. Quran surah Al-Isra ayat 57. Dan mereka mengharapkan dalam ibadah apapun yang kita kerjakan harus ada rasa harap. Apa maksudnya rasa harap? Berharap rahmat, pahala, ganjaran dari Allah. Ya. Ibadah apapun, baik mengerjakan perintah atau menjauhi larangan, baik itu berupa ucapan atau perbuatan qalbu atau perbuatan lahiriah. Apapun ibadah yang kita kerjakan harus ada rasa harap, berharap rahmat Allah, ganjaran dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rasa harap, maka nanti menjadi orang-orang yang khawarij. Rasa harap itu bagaikan satu sayap burung. Rasa cinta bagaikan kepala pada burung tersebut. Apabila rasa harap ada, dia cuma punya satu sayap dan tidak bisa terbang. Ya, makanya harus ada rukun yang ketiga. Ats-tsalits kamalul khaufi minallahi subhanahu kama qala ta'ala wa yakhafuna 'adzabah. Nah, ketiga, kesempurnaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang artinya dan mereka takut kepada azab atau siksanya. Quran surah Al-Isra ayat 57. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah kesempurnaan rasa takut kepada Allah. Takut apa maksudnya? Takut akan siksa Allah. Takut tidak diterima amal ibadah. Takut tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada di dalam ibadah apapun yang kita kerjakan. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57, wa yakhafuna 'adzabah. Mereka takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan takut ini ibadah agung sekali. Dan ini ibadah yang dilakukan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang takut kepada Allah, maka niscaya akan semangat beribadah, semangat menjauhi maksiat. Kenapa? Karena dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Waqad jama'a Allah Subhanahu baina hadhihi al-arkani thalatha al-'azimah fi Fatihatil Kitab fi qawlihi subhanahu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Fal ayatul ula fiha al-mahabbah fa inna Allaha mun'im wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amih. Wal ayatu tsaniyah fiha ar-raja fal muttasifu bir rahmah turja rahmatuh. Wal ayatu tsalitsah fiha al-khauf famalikul jazaa wal hisab yakhafu 'adzabah. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ketiga rukun yang agung ini secara bersamaan dalam surah Al-Fatihah lewat firman-Nya yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 3. Dalam ayat pertama terkandung mahabbah atau rasa cinta, karena sesungguhnya Allah adalah pemberi nikmat, dan yang memberi nikmat dicintai sesuai dengan kadar nikmat yang diberikannya. Kapan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Kalau kita dapat nikmat. Ya, kalau kita dapat nikmat, kita mencintai si pemberi nikmat. Pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memberi nikmat kita. Bahkan yang kita tidak minta Allah juga kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim,
wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan kepada kalian dari apa saja yang kalian minta. Tafsiran dari ayat ini, wa ma lam tas'aluh. Dan apa saja yang kalian belum minta, Allah juga kasih. Makanya orang dikatakan bersyukur itu melalui beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan agar orang bersyukur. Yang pertama, ma'rifatun ni'mah. Mengenal nikmat. Oh, ada banyu. Oh, ada tangan. Mengenal nikmat. Kapan dia mengenal nikmat? Dia bisa bersyukur. Ingat, yang dikenal nikmatnya bukan nikmat yang dirasa oleh orang lain, tetapi yang dirasa oleh dirinya. Satu. Yang kedua, ma'rifatul mun'im. Mengenal si pemberi nikmat. Oh, tangan ini siapa yang ngasih? Allah. Mata siapa yang ngasih? Allah. Telinga siapa yang ngasih? Allah. Mengenal pemberi nikmat. Yang ketiga, mahabbatul mun'im. Ya, mencintai si pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau ngasih kita, itu kita akan cinta. Itu sudah tabiat. Itu sudah tabiat, susah untuk ditolak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu dakwahnya adalah dengan memberi. Ketika ada orang berkata, "A'tini," dikasih. "A'tini," kasih oleh Rasulullah, kasih. "Berikan kepadaku," dikasih oleh Rasulullah. "Berikan kepadaku," kasih. Sampai mendapatkan kambing sebanyak 2 lembah kambing. Lalu beliau masuk Islam, lalu mengajak orang-orang kampungnya masuk Islam. Dan berkata, "Ya qaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an man la yakhshal faqr." Wahai kaumku, masuk Islam kalian. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Itu manusia, pemberiannya terbatas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Walillahil matsalul a'la. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Pemberiannya tidak bersyarat, tidak memerlukan tanda terima kasih, tidak harus dibalikkan. Kemudian pemberiannya tanpa waktu, tidak setahun sekali, tidak sebulan sekali, tidak sepekan sekali, tidak sehari sekali, tidak sejam sekali, tidak 5 menit sekali, berterus-terus. Pemberiannya tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Di sini penulis mengatakan 3 rukun ini ada di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bagaimana itu penjelasannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang pertama dalamnya terdapat rasa cinta karena Allah adalah pemberi nikmat. Dan pemberi nikmat akan dicintai sesuai kadar nikmat yang diberikannya. Makanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Di dalamnya ada rukun roja, yaitu berharap. Berharap pahala, rahmat, ampunan, berharap ganjaran. Kenapa? Karena Allah bersifat rahmat, kasih sayang. Ya, dan kasih sayang Allah luas. Makanya kita mempunyai rasa harap agar Allah mengabulkan permintaan kita, rasa harap agar Allah menerima amal ibadah kita, rasa harap agar Allah memberikan ganjaran pahala atas amal ibadah kita. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, Maliki yaumiddin. Di dalamnya ada rukun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sang raja di hari hisab. Ya, maka kita takut akan siksa Allah, takut akan murka Allah dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin mengingatkan, ada beberapa permasalahan yang paling penting dalam perkara ini. Saya katakan tadi, 3 rukun ini bagaikan burung. Kepalanya adalah kepala burung bagaikan rasa cinta.
Burung tidak akan hidup tanpa ada kepala. Ibadah juga tidak akan hidup tanpa ada rasa cinta. Sholat maunya cepat-cepat, baca Quran merasa tertekan, ya, berzikir merasa tertekan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari setelah sholat subuh merasa tertekan, padahal tidak lebih dari 3 menit. Sedangkan main HP berjam-jam merasa tertekan karena nggak ada rasa cinta. Ya, harus ada rasa cinta. Dia bagaikan kepala pada seekor burung. Kemudian rasa harap dan rasa takut bagaikan sayap. Bagaikan sayap kanan, sayap kiri. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad berkata, perhatikan baik-baik. Poin yang pertama, rasa 3 rukun ini harus senantiasa sama, sejajar dalam kehidupan seorang muslim. Coba perhatikan ya, Imam Ahmad berkata, yang bagi an yakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan, fala yaghlibal khaufu wala yughallabul khauf wala yughallabur raja'. Yang artinya tidak hendaknya seseorang punya rasa takut, rasa harap. Rasa takut tidak boleh didahulukan daripada rasa harap, atau rasa harap tidak boleh didahulukan dari rasa takut. Harus sama. Ya, harus sama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walihada qala ba'dus salaf. Oleh sebab itulah sebagian ulama salaf berkata, man 'abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, tanpa rasa takut, tanpa rasa harap, maka orang ini zindiq, munafik akbar. Ya, itu yang sering mengatakan, saya beribadah kepada Allah tidak takut terhadap neraka dan tidak menginginkan surga, tapi karena cinta kepada Allah saja. Ini tidak benar. Harus ada rasa harap, berharap pahala dari Allah, dan harus ada rasa takut, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Man 'abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka dia zindiq. Ya, kenapa Ustaz zindiq? Beribadah hanya kepada Allah dengan rasa cinta, maka dia zindiq. Karena dia tidak menginginkan pahala dan tidak takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruri aul khawarij. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia adalah seorang haruri, yaitu khawarij, yang mendahulukan dalil-dalil ancaman neraka, siksa. Makanya prakteknya di lapangan bagaimana? Orang yang lebih mendahulukan rasa takut saja, sholatnya kadang-kadang was-was, merasa tidak pas. Allah, belum. Allah, ya, terus imamnya sampai hendak rukuk hanyarnya bisa. Itu pun karena takut ketinggalan imam. Belum pernah sholat di sebuah masjid, samping ulun ada orang ketika tahiyat, at-tahiyy, kada sampai-sampai, maka dihiga persis. Dan imam kan terus baca sampai imamnya salam, kemudian dia menangis. Kenapa? Karena merasa dibacaannya tidak sempurna. Padahal dia yang terlalu rasa khauf, rasa takut. Takut amalan tidak diterima, takut dosa tidak diampuni, takut
Allah tidak memberikan taubat, takut taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Dan ini biasanya singgah kepada orang-orang yang baru berhijrah. Singgah kepada orang-orang yang baru berhijrah, yaitu rasa takut terlalu berlebihan sehingga tidak boleh ke pasar, tidak boleh ke mall, tidak boleh pusat perbelanjaan dan seterusnya. Ini tidak benar. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia khawarij. Yang minum khamar, kafir. Yang makan harta riba, kafir. Kekal abadi dalam neraka. Mau disolati, nggak boleh disolati. Mati di atas minum khamar dan seterusnya. Ini terlalu takut. Beribadah hanya kepada Allah dengan rasa takut. Akhirnya merasa Allah tidak maha pengampun. Merasa Allah tidak maha luas rahmatnya dan seterusnya. Wa man abadahu birraja'i wahdah fahuwa murji'. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap, maka dia murji'. Apa itu murji'? Orang yang mengatakan bahwa dosa tidak akan mengurangi iman. La yadurru ma'adz dzambi iman. Ma'al imani dzambun. Iman tidak berbahaya kalau seandainya orang berdosa. Ini orang murji'ah. Ini terlalu harap. Oh, Allah maha pengampun. Kena kawajib istighfar pulang kita. Terlalu harap. Akhirnya meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kaum murji'ah, yang keyakinannya adalah la yadhur ma'al imani dzam. Iman tidak berpengaruh karena dosa yang dilakukan. Seorang yang masuk dalam agama Islam semuanya seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dosa apapun yang dia kerjakan. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus tiga ini ada di dalam diri seorang muslim saat beribadah. Saat sholat ada rasa cinta, ada rasa harap, ada rasa takut. Saat puasa ada rasa cinta, ada rasa harap, ada rasa takut. Saat berzikir, berdoa, ada rasa cinta, rasa harap, rasa takut, dan seterusnya. Ya. Tidak boleh orang beribadah hanya dengan salah satu dari rukun itu. Harus tiga-tiganya ada. Siapa yang beribadah hanya dengan rasa cinta, maka dia zindiq, munafik akbar. Siapa yang beribadah hanya dengan rasa takut, maka dia khawarij. Siapa yang beribadah hanya dengan rasa harap, maka dia murji'ah. Meremehkan maksiat. Nah, kemudian para ikhwah, para ulama membicarakan sebuah perkataan begini. Yambaghi taghlibur raja inda fi'li ta'ah wa taghlibul khauf inda iradatil ma'siyah. Ustaz, apakah harus balance terus rasa harap, rasa takut itu? Tidak boleh kan yang tidak boleh tadi cuma beribadah hanya dengan rasa takut atau beribadah hanya dengan rasa harap saja. Tapi kalau dua-duanya ada, cuma kita lebih mendahulukan salah satunya lebih tinggi daripada yang lain, boleh enggak? Maka di sini jawab oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan, kalau ingin mengerjakan ketaatan, dahulukan rasa harap. Agar kita berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taghlibur raja' inda iradatil ma'siyah. Kapan mendahulukan rasa takut? Ketika kita ingin mengerjakan maksiat. Jangan-jangan nanti dicabut nyawa dalam maksiat. Jangan-jangan Allah tidak mengampuni. Jangan-jangan akhirnya enggak jadi maksiat. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Nanti kita sholat Isya. Maka sebagian ulama mengatakan saat sholat, saat puasa, dahulukan rasa apa? Rasa harap. Ya, dahulukan rasa harap. Taib. Saat ingin bermaksiat, dahulukan rasa takut.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Ada lagi yang mengatakan begini, yambaghi lis-sahih an yaghliba janibal khauf. Orang sehat hendaknya sering-sering takut siksa Allah. Orang yang sehat hendaknya sering-sering apa? Takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Walil marid an yaghliba janibar raja. Orang yang sedang sakit maka sering-sering mengedepankan rasa harap kepada Allah. Berharap disehatkan badan, berharap diberikan momongan, berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berharap. Ya, nah ini ada pembicaraan di antara para ulama permasalahan itu. Jadi kalau saya tanya, kapan kita mendahulukan rasa takut? Saat mau bermaksiat dan juga saat dalam keadaan sehat, agar kada seperti kuda liar. Ya, orang kalau punya mata sehat, telinga sehat, kemaluan sehat, tangan sehat, kaki sehat, nah itu biasanya terlalu lincah. Maka lebih dahulukan rasa apa? Rasa takut agar tertahan-tahan sedikit kelakuannya. Tapi kalau seandainya sedang sakit, didahulukan rasa apa? Rasa harap, berharap agar lebih berharap disembuhkan penyakit, diberikan keberkahan dalam hidup dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan rukun ibadah. Ya, ada 3 apa tadi? Yang pertama al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua al-khauf, rasa takut. Yang ketiga ar-raja, rasa harap. Nah, kita lanjutkan sedikit. Walihada qala ta'ala aqiba dzalik iyyaka na'budu ay a'buduka ya rabbi hadhihi thalath bimahabbatika allati dalla 'alaiha alhamdulillahi rabbil alamin wa rajaika alladhi dalla 'alaihi arrahmanir rahim wa khaufuka alladhi dalla 'alaihi maliki yaumiddin. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengikutkan yang demikian dengan firman-Nya iyyaka na'budu, yang artinya hanya kepada Engkau kami beribadah. Al-Fatihah ayat 4. Maknanya, aku beribadah kepada Engkau ya Rabbi dengan 3 perkara. Dengan mahabbah atau cinta kepadamu seperti yang dijelaskan oleh ayat, dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan berharap kepadamu sebagaimana yang dijelaskan ayat Ar-Rahmanir Rahim, dan dengan rasa takut kepada Engkau sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat Maliki Yaumiddin. Nah, alhamdulillah, selesai pembicaraan kita tentang rukun ibadah. Ya, hati-hati yang sering was-was. Kalau was-was itu berarti kebanyakan apa? Rasa apa? Rasa takut. Keluar dari kamar mandi, kayaknya masih ada yang keluar tadi kamihnya, padahal sudah istinja dengan baik. Ini terlalu tinggi rasa apa? Rasa takut. Lalu ya, setiap malam keasikan menonton acil-acil berjoget. Nah, ini terlalu tinggi rasa apa? Yang penting aku tauhid sudah. Belajar tauhid, hatam kitab tauhid. Siapa ustadznya? Ahmad Zainuddin, hatam sudah. Ya. Maka ini terlalu rasa harap. Taib. Tadi disebutkan oleh para ulama, kapan kita boleh mendahulukan rasa takut? Saat sehat, supaya tidak terlalu gagah. Ya, tidak terlalu gagah. Kemudian kapan kita mendahulukan rasa harap? Saat sakit. Taib. Tadi disebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang beribadah dengan rasa cinta saja, maka dia seperti orang zindiq. Apa itu zindiq? Munafik
akbar. Karena rasa cinta saja. Ibadahnya cuma dengan qalbu saja. Makanya ada orang sudah sholat kepian, sudah. Pokoknya asal ingat aja cinta lawan Allah sudah, sholat sudah. Nah, zindiknya akhirnya tinggalin sholat. Ya, sama seperti yang dianggap wali, akan tetapi nggak sholat. Yang dianggap wali tapi tidak sholat. Ya, padahal orang mungkin kelainan jiwa. Maka ini disebut dengan nanti wali majdzub. Artinya terlalu cinta kepada Allah, akhirnya hilang perasa. Nah, ini nanti dikhawatirkan dia meninggalkan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, dan saya itu mendapati langsung. Orang-orang yang dianggap sebagai wali kemudian tidak sholat. Saya dapati langsung, ini bukan cerita dari orang enggak. Saya dapati langsung. Kenapa? Karena dianggap dia sudah hilang perasa. Kalau bahasa kita sudah sampai hakikat ma'rifat. Ya, terlalu cinta kepada Allah. Akhirnya hilang perasa. Akhirnya tidak sholat, tidak puasa. Orang yang di sekitarnya menganggap sidin sudah sampai. Ya. Nah itu makanya disebut oleh para ulama, siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta maka dia zindiq. Itu maksudnya. Beribadah hanya dengan rasa cinta, akhirnya tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka dia menjadi zindiq. Ya, maka dia menjadi zindiq. Kemudian yang kedua, siapa yang beribadah hanya dengan rasa takut saja, maka seperti orang Khawarij. Orang Khawarij itu kesalahan mereka apa? Terlalu keras di dalam menghukumi orang pelaku dosa besar. Orang berzina, kafir. Minum khamar, kafir. Berjudi, kafir. Kafir di dunia namanya. Dan di akhirat kekal abadi dalam neraka. Itu Khawarij. Kenapa dia menghukumi seperti itu? Karena mendahulukan rasa takut saja. Dia menganggap Allah tidak maha pengasih, tidak maha penyayang. Dia hanya memakai ayat wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan siksaku adalah siksa yang pedih. Dia lupa bahwa wa anna nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hamba-hambaku aku adalah yang maha pemberi maghfirah dan maha penyayang. Lupa dia. Yang ketiga, siapa yang beribadah hanya dengan rasa harap, maka dia seperti apa tadi? Kaum murji'ah. Yang meremehkan maksiat, yang menganggap dosa apapun yang dikerjakan oleh orang yang sudah bersyahadat tidak membahayakan imannya. Oh, berzina, minum khamar, berjudi, yang penting beriman. Yang penting bersyahadat. Maka tidak berkurang imannya. Ini kaum murji'ah. Wallahu a'lam. Pekan depan saya berharap ya disemangatkan lagi niat kita untuk menuntut ilmu. Pekan depan kita akan bahas 2 syarat diterima amal ibadah. Dulu Pak, dakwah tahun 90-an, tema-tema rukun ibadah, 2 syarat diterima amal ibadah, itu tema-tema bergengsi di tengah dakwah salaf. Tema-tema yang sangat disukai. Dan tema-tema itu yang menghadirkan para penuntut ilmu yang kokoh, yang tegar, yang tidak mudah kena syubhat. Ya. Jadi pekan depan kita akan bicarakan 2 syarat diterima amal ibadah, ikhlas dan mutaba'ah. Kalau sekarang enggak, tema-tema yang disukai terutama oleh anak-anak muda, ya. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Nah, apalagi kalau yang hadir ustadz kondang, ya, ustadz yang followernya banyak jutaan, hadir masjid penuh, ya. Kalau ustadznya membahas tentang keutamaan berpegang teguh kepada sunnah, nggak rame, Ustadz. Malas duduk di majelis. Ini adalah penyimpangan dalam cara berdakwah.
Cara berdakwah yang pertama dilakukan oleh para rasul, para nabi adalah dengan mendakwahkan tauhid dan manhaj, tata cara beragama yang benar. Jadikan itu pokok dalam berdakwah. Sekarang ya, di zaman sekarang sudah luntur orang. Kajian-kajian, ada bahkan kajian tentang masakan. Ya, meracik makanan. Jadikan kajian, diundang Ustadz. Ada kajian tentang dagang, entrepreneur, bagaimana menjadi pengusaha sukses. Ya. Tidak tercela itu kajian, tetapi melupakan atau memprioritaskan kajian-kajian seperti itu dan meninggalkan kajian-kajian tauhid, manhaj, maka ini sebuah penyimpangan. Ustadz-ustadz yang sekarang antum ambil ilmunya itu hasil daripada ustadz-ustadz pendakwah yang mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, tidak bosan-bosan ngajarin keutamaan berpegang teguh kepada sunnah, keutamaan konsekuensi 2 kalimat syahadat, itu aja. Dakwahnya itu saja. Dan saya baru bikin status pada beberapa hari yang lalu. Dari mulai saya 2001 masuk kota Madinah sebagai mahasiswa sampai sekarang saya masih lihat tuh flyer-flyer para syekh, profesor ngajar tentang akidah, tauhid, kitab tauhid, usul salasah, itu profesor. Ya, sampaikan nih kepada ikhwah-ikhwah yang katanya sudah hatam usul salasah, usul salasah lagi. 3 landasan pokok lagi, kitab tauhid lagi. Ada bosan. Wallahi para ikhwah, kalau seorang ustadz dan seorang jamaah dalam hidupnya cuma belajar tauhid sampai mati, itu adalah sebuah kesuksesan. Itu adalah sebuah kesuksesan. Sampai dia mati belajar itu saja. Itu adalah sebuah amalan yang patut dia harapkan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita ini di Masjid Imam Syafi'i yang merupakan kadang-kadang cara azan, cara imam, cara khutbah jadi contoh bagi masjid-masjid yang lain. Si ustadz menyampaikan dakwah jadi contoh dari masjid-masjid yang lain. Saya pernah ke ujung Kalimantan Tengah di Katingan. Ada ustadz sana. Azannya persis azan Mas Robi. Makanya Mas Robi hati-hati. Jangan azan yang aneh-aneh. Karena akan dicontoh. Tidak semua yang viral boleh dicontoh. Ya. Begitu juga ustadz yang mengisi di sini. Harus di atas khutbah. Sudah lama saya tidak berbicara seperti ini. Harus di atas manhaj dakwah, tauhid, akidah tauhid. Kalau seandainya bukan Masjid Imam Syafi'i yang lebih menggalakkan dakwah tauhid, akidah tauhid, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Kalau seandainya nih ada malam Senin, malam anggap ya, kalau ada di kajian di masjid ini malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, semuanya berkaitan dengan tauhid, akidah, tidak mengapa, nggak akan rugi kita. Bahkan itu adalah harta yang paling berharga yang seorang muslim berhadapan dengannya. Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya bani Adam, lau balaghat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, wa lam tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu sampai ke ujung puncak langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu lak wala ubali, aku akan ampuni dosamu, aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau laqitani biqurabil ardi khataya, jika engkau mendatangiku di hari kiamat dengan sejagat raya dosa,
la ataituka biqurabiha maghfirah, thumma la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfirah. Lalu engkau dalam keadaan tidak mensyirikan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Wallahi para ikhwah, ya. Maka saya berpesan, jangan pernah bosan dengan pembicaraan-pembicaraan tauhid, akidah. Itu harta paling berharga bagi seorang muslim. Lebih berharga daripada rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Saya tadi mendengar kajian Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khaslan, salah satu ulama besar yang sekarang saya lagi gandrungi untuk mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Beliau mengatakan, menarik kata beliau, antum lihat orang-orang yang disebutkan di dalam biografi-biografi dalam buku-buku sejarah, mereka semuanya adalah para ulama. Tidak ada para pedagang, dokter, yang kemudian jadi ini, nggak ada. Pengusaha nggak ada. Biografinya alim, seorang alim. Dan ilmu yang paling tinggi, asyraful ulum, ilmu tauhid, ilmu akidah. Maka jangan pernah bosan belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu harta paling berharga kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari kalbunya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya, belajar fikih benar, belajar sholat, belajar bagaimana tata cara berdagang itu diperlukan, tapi wajib diprioritaskan tauhid. Saya nih baru-baru diundang yang akan menghadiri kajian 3.000 orang. Maka saya minta untuk kajian tauhid. Oh, nggak bisa Ustaz, kajian keluarga aja. Ya, sudah berubah. Cara ikhwah ingin hadir kajian itu tidak bisa. Kajian tauhid. Harus kajian keluarga. Padahal keluarga tidak akan sakinah, mawaddah, warahmah kecuali dengan tauhid para ikhwan. Nah, ini sebagai motivasi, ya. Jangan pernah bosan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, manhaj, tauhid. Seperti yang akan pekan depan yang akan kita bicarakan, yaitu 2 syarat diterima amal ibadah. Itu dulu awal-awal saya kenal dakwah, itu dulu adalah tema paling favorit, tema paling bergengsi. 2 syarat diterimanya amal ibadah. Konsekuensi tauhid, konsekuensi 2 kalimat syahadat. Wah, itu subhanallah. Maka jangan malas untuk kita hadir dalam kajian-kajian seperti itu. Nah, bagaimana cara istinja seorang yang tidak bisa kamar mandi karena sakit, hanya bisa berbaring di tempat tidur, selama ini hanya pakai tisu basah kemudian tisu kering. Maka bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun jawabannya adalah dalam keadaan sakit, kemudian darurat, maka kaidah yang dipakai adalah fattaqullaha mastata'tum. Yang artinya bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika kalian diperintahkan kepada sebuah perkara, maka kerjakanlah semampu kalian. Termasuk di dalamnya beristinja. Beristinja maka kerjakan semampunya, yaitu yang jelas harus hilang najisnya. Itu pun semampunya. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara taubatnya seorang pelacur? Bagaimana foto-foto yang sudah pernah dikirim kepada laki-laki? Apakah tetap akan menjadi dosa jariah karena sudah tidak bisa lagi untuk diminta penghapusnya karena sudah banyak laki-laki yang melihatnya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Cara bertaubatnya seorang pelacur,
adalah dia menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi dan meninggalkan pelacurannya. Lalu dia kerjakan hal itu hanya karena Allah dan dikerjakan sebelum meninggalnya atau sebelum datang hari kiamat. Inilah cara bertaubatnya orang yang melakukan maksiat, baik itu maksiat yang berkaitan dengan fahisyah, perbuatan keji seperti pelacuran, atau yang berkaitan dengan maksiat-maksiat lainnya. Taib. Adapun foto-foto yang sudah tersebar di tengah para lelaki, bagaimana? Maka jawabannya adalah dia wajib berusaha untuk menghilangkan foto-foto tersebut, dan dia berusaha agar dihilangkan, dijauhkan, dihancurkan meskipun susah. Selama dia usaha, maka sebesar usahanya itu pula, sebesar itu pula Allah Subhanahu wa taala menghargainya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Maksudnya, berusahalah dia untuk menghilangkan foto-foto tersebut. Jika dia sudah melihat dirinya sudah berusaha dengan maksimal, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib dari dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Nah, mulai. Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Apa yang baik ini dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.